Jadi di sini nih, di belakang sini ada tanda tangan Bu Mega. Karena ada tanda tangannya Bu Mega, maka PDIP cabang Banyuwangi mau beli. Dan kegiatan pembacaan Al-Quran raksasa ini dibaca selesai sholat tarawih. Dalam alunan senja yang tenang, Banyuwangi menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan kehangatan tradisi dan keharmonisan yang memikat. Bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh rahmat dan berkah. Dalam firman-Nya, Allah menjanjikan umat muslim pahala yang berlimpah bagi siapapun yang mengerjakan amalan selama Ramadan. Salah satu ibadah sunnah yang dapat dikerjakan saat bulan Ramadan adalah tarawih dan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran termasuk memahami arti yang terkandung di dalamnya. Di Masjid Agung Al-Baitur Rahman Banyuwangi, Jawa Timur, tradisi tadarus Al-Quran dilakukan dengan cara unik karena menggunakan Al-Quran raksasa. Al-Quran raksasa ini berukuran tinggi 200 cm dengan lebar 150 cm dan ketebalan 40 cm. Al-Quran raksasa ini ditulis tangan oleh Haji Abdul Karim, seorang seniman kaligrafi dan juga imam masjid di Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Al-Quran raksasa ini dibuat di lembaran kertas khusus yang didatangkan dari Jepang. Dalam pembuatannya, Al-Quran raksasa ini menghabiskan waktu selama 8 bulan. Turunkan anunya, kayunya. 98 sampai saya gini loh. Sampai 2022. Quran yang dijamak itu 1998. Terus yang di pondok itu 2003. Terus yang di Masjid Agung Banyuwangi itu 2010. Saya itu memilih Quran yang untuk belatak turun. Saya turun. Itu yang tulisannya indah. Tapi yang repot itu kertasnya. Pokoknya pabrik kertas teman nggak ada yang seukuran itu, nggak ada. Nah ternyata alhamdulillah channelnya pakai pabrik kertas yang di Jepang, tapi punya usaha dagang di Surabaya. Yang Quran yang pertama ini ada tanda tangannya Bu Megawati di belakang. Ini ukurannya nih. Karena besarnya Al-Quran ini tidaklah mudah untuk membacanya. Ada tata cara tertentu. Qori, seseorang yang membaca Al-Quran, diperbolehkan duduk atau berdiri ketika membaca. Qori akan dibantu oleh 2 orang yang disebut pengeblat. Pengeblat ini adalah orang yang membolak-balikan lembaran Al-Quran raksasa. Dan kegiatan pembacaan Al-Quran raksasa ini dibaca selesai sholat tarawih, yaitu jam 8 hingga jam 10 malam dengan hasil 3 juz.
Di Kecamatan Genteng, tepatnya di Pesantren Bustanul Makmur Kebunrejo, tradisi unik membaca Al-Quran raksasa dilakukan pada saat tarawih. Imam sholat tarawih yang juga seorang tahfiz Al-Quran membaca 1 lembar Al-Quran di setiap rokaatnya. Al-Quran yang dibaca yaitu Al-Quran besar berukuran 85 x 150 cm. Tradisi itu dilakukan insya Allah mulai pertama kali dibikin Al-Quran yaitu pada tahun 2004 sampai sekarang. Setiap tahun insya Allah dilakukan seperti itu. Sebelum tarawih kan biasanya diawali dengan sholat isya. Nah, untuk pelaksanaannya itu setiap 1 rakaat itu 1 halaman. Jadi untuk 2 rakaat berarti kan 2 halaman. Nah, itu dilakukan selama kan tarawih 20 rakaat berarti satu hari itu menyelesaikan 1 juz. Ini rakaat pertama, rakaat kedua. Salatul jami'ah ada yang kita kan selama Ramadan ada namanya istilah Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail sambil khataman. Ganjarannya biar double gitu. Dan mudah-mudahan generasi kita ke depan lebih baik dan juga bisa menghafal Al-Quran. Di pinggiran Banyuwangi, tepat di antara hamparan hijau perbukitan dan gemuruh ombak Samudra Hindia, terdapat sebuah tradisi Islam yang kaya akan makna dan hikmah, khususnya di bulan suci Ramadan. Tradisi ini bukanlah sekedar warisan bersejarah belaka, tapi juga simbol dari semangat untuk mengkaji dan menghargai Al-Quran yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu. Setiap Ramadan, masyarakat setempat dan bahkan orang-orang dari penjuru Nusantara berkumpul di sebuah tempat yang dianggap sebagai tempat yang sakral, rumah tua yang menjadi rumah bagi Al-Quran kuno. Al-Quran ini telah melewati berabad-abad, menyimpan tidak hanya kata-kata ilahi, tapi juga nilai-nilai pesan dan kearifan yang melampaui zaman. Tradisi untuk menengok Al-Quran kuno di Banyuwangi ini bukan hanya sekedar membuka dan menyingkap lembaran-lembaran usang dan menghafal ayat demi ayat, tapi lebih dari itu, tradisi ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menghargai warisan para ulama terdahulu yang telah bersusah payah untuk menjaga dan mentransmisikan teks Quran itu sendiri. Mereka adalah penjaga kebenaran dan sekaligus cahaya kebenaran bagi umat Islam. Semangat untuk selalu mengkaji Al-Quran pada bulan Ramadan ini terasa begitu kuat di antara dinding-dinding rumah tua itu. Suara bacaan Al-Quran bergema di udara, menyatu dengan lantunan doa-doa yang dipanjatkan oleh para pengunjung yang berasal dari berbagai daerah. Setiap lembaran yang dibuka bukan hanya menyampaikan ayat-ayat Tuhan, tapi juga mengingatkan kita akan pentingnya refleksi, introspeksi, dan perbaikan diri di bulan yang penuh berkah ini. Di tengah keramaian itu terdapat kesederhanaan yang membangkitkan kekhusyukan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada gemerlap dunia, hanya ada keheningan yang dipenuhi oleh kehadiran dan pesan ilahi. Tradisi ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak selalu terukur dengan harta benda, tidak diukur dengan kemewahan, tetapi dengan kedalaman iman dan kecintaan pada Al-Quran dan pengamalan pada ayat-ayat Quran itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tradisi ini, kita dipelajari untuk merenungkan betapa beruntungnya kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman di mana akses terhadap Quran menjadi begitu mudah. Namun demikian, kecenderungan kita untuk meremehkan keagungan dan kearifan teks suci ini seringkali melupakan nilai-nilai dan pesan yang esensial itu sendiri. Sebagai umat Islam, Ramadan adalah momentum suci, momentum kebenaran untuk merenungkan dan mendekatkan diri ke hadirat Allah SWT.
Tradisi untuk menengok Al-Quran kuno di Banyuwangi sebenarnya memberikan kita satu inspirasi untuk tidak hanya menghafal ayat demi ayat, tapi juga meresapi makna yang terkandung di dalamnya, serta membumikan ajaran-ajaran mulia Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjadi khasanah budaya Indonesia, tapi sekaligus menjadi satu penanda terjadinya kearifan spiritual yang menjadi cahaya penerang dalam perjalanan hidup setiap individu dan sekaligus setiap komunitas yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik Pencipta itu sendiri.